Saya ingin mengatakan sama Anda, Indonesia terlampau mudah menyelesaikan utang sepanjang Anda punya harkat martabat membangun bangsa ini. Sorry, yang datang kepada saya itu bukan 1-2 orang, karena mereka tahu saya punya jalan keluar. Tidak mau berpihak pada mereka yang kemudian menjunjung tinggi dunia globalis yang akhirnya mendikte Anda. Saya nggak mau. Yang kedua, ketergantungan investasi asing. Saya mau bilang sama Anda, konsep bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena kemerdekaan adalah milik semua umat manusia. Itu berarti Anda harus menghentikan investasi asing dan perdagangan bebas. Ada data saya berikutnya. Investasi asing itu dan perdagangan bebas itu 5I. Dia merupakan bentuk invasi, dia merupakan bentuk intervensi, dia merupakan bentuk infiltrasi, dia merupakan bentuk intimidasi, dia merupakan bentuk inflasi. Mau saya buktikan? Sederhana sekali. Bongkar perjanjian kita dengan Bank Dunia ketika Anda menaikkan harga BBM. Apa kata Bank Dunia? Cabut subsidi. Marah masyarakat, bayar. Media bayar, kaum kritis bayar. Itu disebut dalam perjanjian bangsa Indonesia, Menteri Keuangan dengan yang namanya Bank Dunia. Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan terkena inflasi. Kenapa ada penjelasan inflasi? Karena Anda sesungguhnya tidak merdeka dalam persoalan energi dan pangan. Perdebatan teorinya adalah bagaimana debtism itu, paham tentang utang itu, disebut dalam posisi dolarisasi. Dolarisasi itu kemudian dilawan oleh Cina. Cina melawan dengan 3 kebijakan. Kebijakan pertama adalah Cina tidak ikut Bank Dunia. Sehingga mereka mendirikan apa yang disebut dengan New Development Bank. Ya, tujuannya meninggalkan mengurangi beban rupiah, beban dolar posisinya. Yang kedua, Cina mengatakan kami akan meninggalkan Washington Consensus. Indikatornya sederhana, kami tidak lagi menggunakan dolar. Sehingga untuk Asia, mereka mendirikan Asian Infrastructure Expansion Banking. Untuk bukan saja melawan yang namanya Asian Development Bank, tapi untuk melawan yang namanya beberapa kekuatan dolarisasi tadi, karena mereka mengganti apa yang disebut dengan, kalau pakai istilah moneter, bilateral swap. Jadi mereka cuma bicara, misalnya Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina. Itu rupiah dengan Singapura dolar, Rusia dengan ringgit, Rusia dengan rupiah dengan baht, Rusia dengan yen renminbi misalnya. Mereka cuma pakai itu. Tapi pertanyaan saya berikutnya, untuk menakar 2 mata uang ini alat ukurnya apa? Anda suka tidak suka masuk ke dalam cara berpikir struktur mata uang yang dibikin oleh IMF. Renminbi misalnya terhadap pembentukan Special Drawing Rights. Ini Anda masuk ke ekonomi, saya masuk ke ekonomi. Special Drawing Rights berapa sesungguhnya? 10,11%. Dari sini keluar kebijakan orang-orang Republik, Partai Republik di sana ya. Kita tidak perlu takut dengan kekalahan perang dagang kita. Karena pasar uang, pasar modal, pasar utang, baik surat utang negara maupun surat utang kuasa, tetap berbasis dolar. Apa artinya? Dengan mudah seluruh dunia akan terdikte oleh kekuatan dolarisasi tadi. Gitu ngelihatnya. Dan kita termasuk karena 66% bentuk utang kita 66% itu dalam bentuk dolar posisinya. Berikutnya ketika Anda masuk dalam konstruksi misalnya terhadap PDB, saya tanya sama Anda, konten PDB-nya itu apa? Siapa pemiliknya? Jadi kita tidak bisa hanya bicara PDB 7,07% dan dibandingkan dengan yang namanya utang 40,49%. Saya bicara di Komisi 11, saya bicara pada BPK, saya bicara pada Komite 4 DPD, saya bicara pada teman-teman wartawan di Media Center DPR. Saya mengatakan, ini 2015 saya ngomong, utang Indonesia menuju ke arah lampu merah. Kaget semua orang dan menolak tesis saya tersenyum. Karena saya tidak sekedar mau melihat angka PDB. Kenapa kayak gitu? Saya mau bilang sama Anda, angka PDB itu sejak tahun 71 hingga hari ini itu diprotes. Kenapa? Karena PDB itu dari aspek trickle down effect saja, ya, dari aspek trickle down effect saja, ya posisinya itu sudah salah. Trickle down effect, efek menetes. Jadi yang menguasai di atas siapa dong? Jadi artinya saya ingin mengatakan rumus PDB-nya saja dikoreksi. Asal Anda tahu, salah satu bentuk koreksi paling mutakhir dilakukan oleh Joseph Stiglitz. Ketika melihat kegagalan Amerika, dan kemudian Stiglitz menulis buku dengan bagus sekali. Ada 2 buku yang ditulis oleh Stiglitz. Pertama yang namanya Free Fall. Di dalam Free Fall itu Stiglitz menunjuk terjun payungnya, terjun bebasnya Amerika ketika menghadapi perang dagang dengan Cina dan akhirnya perang
krisis keuangan, global financial crisis, dan dia bilang ini bukti sesungguhnya teori PDB itu salah. Teori PDB itu tidak tepat. Dan ini perlu dikoreksi. Sesungguhnya Stiglitz cuma sekedar mengutip kritik pada tahun 70-71 yang melahirkan Nixon Shock. Asalnya tahu, saya ngomong Nixon Shock ini nanti berkaitan dengan digital currency di mana? Ini kemarin baru pembahasannya. Seluruh dunia sudah melihat Bretton Woods 2.0. Di sana sudah bicara tentang, ketika bicara nanti COVID dalam relasi dengan digital currency, COVID dalam kaitan dengan vaksin dan digital currency, sudah bicara Bretton Woods 2.0. Saya ingin mengatakan betapa saya update atas posisi itu. Ya, posisinya. Bahkan nanti masuk ke dalam posisi bagaimana mengatasi kegagalan PDB dalam pertarungan pemikiran di Amerika. Posisinya. Baik, saya tulisnya dengan PDB. Jadi tahun 70-71 sudah dilihat kegagalan pemikiran PDB. Saya pernah munculkan di Metro TV dalam rangka menghadapi pemerintah. Lawan saya pemerintah saat itu. Saya bilang, Anda masih pemikiran Anda ketinggalan zaman. Pemikiran PDB itu sudah harus dikoreksi. Karena dia tidak sungguh-sungguh menggambarkan pemerataan. Anda cuma bicara pertumbuhan, tapi PDB sendiri mengakui yang dimunculkan adalah trickle down effect. Ginanjar Kartasasmita ketika menjadi Menteri Soeharto sudah menyebut teori tetes efek monetas itu gagal. Saya ingin mengatakan sama Anda, Indonesia terlampau mudah menyelesaikan utang sepanjang Anda punya harkat martabat membangun bangsa ini. Sorry, yang datang kepada saya itu bukan 1-2 orang. Karena mereka tahu saya punya jalan keluar. Tapi saya tidak mau berpihak pada mereka yang kemudian menjunjung tinggi dunia globalis yang akhirnya mendikte Anda. Saya nggak mau. Yang kedua, ketergantungan investasi asing. Saya mau bilang sama Anda, konsep bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Karena kemerdekaan adalah milik semua umat manusia. Itu berarti Anda harus menghentikan investasi asing dan perdagangan bebas. Ada data saya berikutnya. Investasi asing itu dan perdagangan bebas itu 5I. Dia merupakan bentuk invasi, dia merupakan bentuk intervensi, dia merupakan bentuk infiltrasi, dia merupakan bentuk intimidasi, dia merupakan bentuk inflasi. Mau saya buktikan? Sederhana sekali. Bongkar perjanjian kita dengan Bank Dunia ketika Anda menaikkan harga BBM. Apa kata Bank Dunia? Cabut subsidi. Marah masyarakat, bayar. Media bayar, kaum kritis bayar. Itu disebut dalam perjanjian bangsa Indonesia, Menteri Keuangan dengan yang namanya Bank Dunia. Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan terkena inflasi. Kenapa ada penjelasan inflasi? Karena Anda sesungguhnya tidak merdeka dalam persoalan energi dan pangan. Dalam teori, ketika Anda punya ketergantungan impor, disebut dengan cost push inflation.